Supaya seluruh jenis tanaman yang kita rawat itu terhindar dari adanya penyakit yang dapat menolak hama, semut-semut seperti ini, bahkan ada ulat, kupu-kupu putih. Yuk langsung simak aja dari tutorial singkat yang ingin saya bagikan. Kompos pestisida untuk penolak hama. Nah, mula-mula tuh kita siapkan terlebih dahulu kotoran ternak, bisa kotoran kambing ya, bisa juga pakai kotoran sapi. Yuk langsung aja kita ambil. Kalaupun nggak ada kotoran ternak, nggak usah pakai kotoran ternak juga nggak apa-apa. Ini karena biar lebih spesial, perbandingannya adalah 1 ember. Yuk langsung aja kita masukkan ke ember cat yang lebih besar. Lalu yang berikutnya, kita sudah menyiapkan sekam ya lur. Kalau nggak ada sekam, mau menggunakan kokopit, boleh. Seperti ini caranya. Kita ambil perbandingannya, kalau 1 ember itu 5 genggam sekam aja, atau 5 genggam kokopit ya. Sudah 3, 4, 5. Lalu kita masukkan air cucian beras. Ini biasanya kerap sekali menjadi limbah ya. Para emak-emak nih kalau ada air beras jangan dibuang sembarangan, karena disiramkan di sekitar areal akar itu mengandung organik di atas 20%. Lalu kita tambahkan air ya. Ini air biasa. Tadi air berasnya 1 ember. Kemudian ini langsung saja. Lalu kita dapat menggunakan daun pepaya ya. Ini tuh hanya 3 gagang saja atau 3 daun saja. Ini langsung saja kita dapat remuk-remuk atau dicincang. Ini tuh fungsinya bisa menjadi pestisida untuk menolak hama tertentu ya, bukan seluruh hama, hama tertentu, sehingga tidak mau mendekat ke daun pepaya. Kalau sobat ragu bisa dicek sendiri pestisida dari daun pepaya. Dan setelah itu campurkan. Harusnya ini ada minyak tanah ya, 2 sendok. Karena sekarang itu minyak tanah nggak ada, nggak mungkin juga kita mau pakai pertamax. Jadi kita memakai Mama Lemon, atau kita dapat menggunakan Sunlight. Jelas-jelas kalau Sunlight maupun Mama Lemon untuk mencuci piring ini, dia tidak panas jika mengenai tanaman kita, sehingga tidak menimbulkan adanya sebuah kelayuan. Dan tentu saja banyak sekali para petani sukses maupun petani kreatif sepakat bahwa Mama Lemon maupun Sunlight itu sangat bagus sekali dijadikan untuk pestisida. Para petani yang menggarap sawahnya hektaran banyak menggunakan ini untuk melindungi seluruh tanamannya. Nanti jumlahnya itu banyak, jadi aku pakai 2 sendok. Oke. Dan lalu ini adalah daun sirsak. Ada yang bilang moris, ada yang bilang apa? Nangka Belanda ya. Ada yang bilang itu, ada yang bilang itu ya. Jadi fungsinya tersebut adalah untuk menolak maupun membasmi hama tanaman. Ini bisa dilihat sobat di artikel website sobat, dapat menjadi pestisida nabati. Oke, biar kalian nggak sanksi. Jadi sumber-sumbernya langsung aku berikan informasinya, ngoten. Bukan tutorial kaleng-kaleng, karena semuanya memiliki dasar. Setelah itu kita remuk-remuk atau dicincang juga boleh, di blender lebih baik karena supaya lebih cepat di dalam penguraian ya, karena dalam jumlah yang terbatas ini. Kita bisa menggunakan, kalau satu ukuran yang sudah saya suguhkan ini dapat menggunakan sekitar 20 lembaran. Setelah semuanya kita campur, lalu kita uraikan ya, kita aduk biar dia betul-betul sampai merata seperti ini. Ini kondisinya memang harus lembab dulu. Jadi nanti caranya, jikalau nanti sudah kita diamkan dan ini serintil-serintil atau kotoran-kotoran kambing ini nanti sudah larut ya, karena ini tuh boleh kita ini ya, tuh. Jadi di dalamnya ini banyak sekali
nutrisi yang diperlukan bagi tanaman kita. Wah, ini pupuk alami dan sangat-sangat betul-betul tuh. Remuk kan? Kalau dia kena air remuk, tapi kalau nggak kena air maka dia akan semakin mengering. Yuk kita lihat dari dekat. Tuh bentuknya seperti ini lur. Wah, ini tuh sangat-sangat luar biasa sekali ya. Kalau dirasa masih kurang puas, kalian boleh becek-becek kalau nggak jijik ya. Kayak aku kayak gini, apaan ini juga makanannya kambing dari rumput ya, aku nggak jijik lah. Setelah itu, kita dapat melakukan penutupan terlebih dahulu. Oke, kita biarkan kurang lebih selama 1 minggu lamanya. Setelah 1 minggu lamanya, kita dapat membuka tutup tersebut. Ini hanya sebatas ilustrasi yo teman-teman ya, karena saya sedang memberikan tutorial. Setelah kurang lebih sekitar 1 minggu lamanya dan dia mengeluarkan uap gelembung-gelembung putih, lalu kita tambahkan tanah. Dan dalam takarannya pun kita dapat menggunakannya 3 ember. Oke, karena wadahnya segini, jadi kita mencampurkannya sedikit-sedikit aja. Harusnya tadi aku taruh di wadah yang lebih besar ya lur yo. Oke, kita uraikan seperti ini. Maka dia masih ya seperti ini. Bentuknya dia akan masih berbentuk cair. Tapi kalau nanti sudah kita lakukan 3 ember, kita masukkan tanah, maka air tersebut akan terserap oleh tanah. Oke, kita tambahkan kembali. Jikalau nanti dirasa masih terlalu masih terlalu lembab atau masih kebanyakan airnya, sobat dapat menambahkan tanah kembali. Nah, itu yang paling penting, kita dapat menciptakan kompos pestisida. Ini tuh sangat wow, keren sekali lur. Nanti jikalau mau ditambah juga sekamnya boleh, mau dikasih kokopit lagi boleh, tapi pada intinya bahan dasar itu sudah tercampur terlebih dahulu, sehingga seluruh tanaman kita tidak akan diserang oleh hama penyakit. Nggak mau, dia nggak doyan. Oke, dulur-dulur semua, tadi yang sudah tak bagikan itu memiliki bahan-bahan dasar yang sangat penting sekali yang diperlukan oleh tanaman agar tumbuh subur dan tetap terjaga kesehatannya. Seperti itu. Jadi buat sobat-sobat yang mungkin barangkali ragu, nanti dapat melihat sendiri artikel-artikelnya yang ada di sana. Jadi tentang penjelasannya dari apa yang sudah saya campurkan. Tadi pestisida itu ada 3 ya. Yang pertama pestisida nabati itu ada daun pepaya. Yang kedua ada daun sirsak atau moris atau nangka Belanda itu bilangnya. Dan yang ketiga ada sunlight, sehingga nanti semut-semut dan hama-hama penyerang, karena mayoritas binatang itu tidak menyukai dengan wewangian, makanya saya pergunakan sunlight atau mama lemon. Seperti itu. Matur suwun, semoga ini bermanfaat yo. Ojo lali di subscribe.